memastikan tercapaian tujuan pembelajaran. Jadi peran ibu ini untuk memastikan tercapai tujuan pembelajaran secara menyeluruh atau keseluruhan. Itulah mengapa asesmen ini sering dilakukan di akhir proses pembelajaran, atau di akhir semester, akhir tahun pelajaran, atau di akhir jenjang pendidikan. Jadi kebanyakan orang tahu bahwa ibu melaksanakan asesmen formatif nanti di akhir pembelajaran. Padahal pada ibu, asesmen formatif itu bisa dilaksanakan di awal, bisa juga dilaksanakan di pertengahan, lebih-lebih dilaksanakan di akhir proses pembelajaran. Kemudian rapor asesmen formatif pada ibu ini tidak mempengaruhi rapor belajar peserta didik. Jadi sekali lagi ini sumatif asesmen formatif pada ibu. Kalau ini asesmen formatif, yang di atas adalah asesmen sumatif. Formatif ini di bawah asesmen sumatif. Kalau asesmen sumatif ini dapat mempengaruhi rapor peserta didik. Perlu diketahui bahwa guru tidak hanya dapat menggunakan teknik atau informasi atau instrumen tertentu dalam melakukan asesmen formatif, misalnya tes tulis, tetapi juga bisa menggunakan tes-tes lain, misalnya dengan observasi, praktek. Jadi kalau kita lihat pada dulu materi ini dominan dapat dilakukan atau kompetensi dalam tujuan pembelajaran dapat dilakukan dengan praktek, maka pada ibu melakukan asesmen formatif bisa dengan menggunakan praktek Bapak Ibu. Misalnya tentang tohara, berwudu Bapak Ibu. Pak Ismet sudah masuk pada materi tentang tohara. Maka pertemuan pertama tentang wudu, pertemuan kedua mungkin tayamum dan mandi wajib Bapak Ibu. Maka untuk tayamum Bapak Ibu mungkin di awal pembelajaran bisa memberikan orientasi. Setelah itu ayo kita praktek. Nah, dengan praktek itu anak Bapak dan Ibu lebih baik kita lakukan demonstrasi daripada kita berteori-teori Bapak dan Ibu. Lebih baik kita melakukan langsung ajak mereka ke tempat air wudhu dan bagaimana tata cara berwudhu, urutannya. Misalnya belajar berniat dan seterusnya sampai pada doa penutup. Maka para ibu untuk melakukan observasi cukup saja, atau melakukan asesmen formatif cukup dengan menggunakan praktek saja, tidak perlu harus ada soal. Atau juga sampai di lapangan di masyarakat, orang tua melihat, adik coba urutkan dulu tata cara berwudu, baru itu kau masuk ke masjid. Tidak Pak Ibu. Tetapi kalau anak-anak yang kita lihat dia tahu mengambil al-wudu wajib, berarti ini anak paham tentang berwudu dan dia mampu menerapkannya Bapak dan Ibu. Oleh karenanya Bapak Ibu, asesmen formatif ini Bapak dan Ibu tidak ada asesmen yang mengikat. Dan sekali lagi tidak ada asesmen yang mengikat, harus pakai tertulis, harus pakai lisan atau praktek. Tidak Bapak Ibu, tetapi lihat konten, lihat karakteristik materi. Apakah materi ini bisa kita capai lewat praktek Bapak dan Ibu, misalnya tentang sholat dan seterusnya, maka lakukan saja asesmen formatif dengan observasi ataupun praktek.